Teori kriminologi. Topik ke-26 dari 75 topik. Reaksi represif dan reaksi preventif. Bagian kedua, pencegahan kejahatan sebagai usaha pengamanan masyarakat. Para pakar kriminologi pada zaman dahulu mengartikan pengamanan masyarakat, social defense, secara sempit, yaitu bahwa pengamanan masyarakat merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, yang diwujudkan dengan melakukan hukuman terhadap pelanggar hukum, atau disebut juga sebagai penal policy. Ancel, 1954, seorang kriminolog dan juga seorang hakim di Perancis, menegaskan bahwa dalam menjelaskan social defense tidaklah mudah karena ada bermacam pengertian, bahkan seringkali berbeda dan bertentangan. Namun yang terpenting, menurut Mark Ancel, setiap usaha penjelasan mengandung konsep dasar yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Mark Ancel mengatakan bahwa social defense atau pengamanan masyarakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan dan harus diwujudkan dengan penindakan secara mantap terhadap kejahatan tersebut. Dari pengertian tersebut tersirat suatu makna bahwa terdapat kebutuhan yang utama mengenai terselenggaranya keamanan masyarakat, yaitu terwujud dalam pentingnya penindakan yang tegas terhadap pelanggar hukum melalui pemberian pidana. Secara langsung atau tidak langsung tindak pengamanan masyarakat, menurut konsep tersebut, akan membuka peluang terjadinya pengabaian hak-hak asasi manusia khususnya bagi pelanggar hukum. Hal ini dimungkinkan karena tindak pengamanan masyarakat yang demikian terlalu memfokuskan diri pada masalah penghukuman. Kecenderungan yang sangat ekstrim kemudian digambarkan dalam Pemeo sebagai berikut. Demi perlindungan masyarakat maka setiap langkah represif bagi pelanggar hukum yang bagaimanapun tetap akan dibenarkan. Untuk menghindari dampak negatif yang mungkin saja muncul sehubungan dengan konsep pengamanan yang demikian, Mark Ancel mencoba memberi batasan pengertian konsep social defense lebih khusus. Menurut Mark Ancel, pengamanan masyarakat seyogyanya tidak semata-mata terfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada kecenderungan kebijakan praktis yang terorganisir dengan baik, sehingga dapat mengendalikan kejahatan. Lebih jelas lagi, Mark Ancel menyajikan butir-butir penjabaran tentang konsep social defense sebagai berikut. 1. Bahwa pengamanan masyarakat yang diartikan sebagai cara penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai suatu sistem yang tujuannya tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi pada perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya, termasuk kejahatan. Misalnya saja, pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam semua aksi demonstrasi, tentu tidak ditujukan untuk mengirim demonstran ke penjara, namun lebih kepada mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama terjadinya demonstrasi tersebut, yang dapat merusak sarana prasarana maupun ketertiban umum, seperti tindakan vandalisme, perusakan sarana prasarana umum, hingga kerusuhan yang memakan korban jiwa. 2. Pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah di luar hukum pidana. Usaha ini lebih bertujuan untuk menetralisir pelanggaran di dalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana. Mengenai poin 2 ini, kita bisa lihat dalam sosialisasi mengenai literasi dalam menggunakan dunia maya atau sosial internet, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, agar masyarakat kita terhindar dari hoaks yang marak pada era cyber seperti sekarang ini. 3. Pengamanan masyarakat mengarah pada memajukan kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat dalam bentuk pencegahan kejahatan. Oleh karenanya usaha pengamanan masyarakat harus dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum, sehingga kebijakan penghukuman harus diarahkan secara sistematis pada pemasyarakatan. Misalnya saja adalah pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang diarahkan pada perintisan usaha kecil, di bidang kerajinan, perbengkelan, jasa, dan lain sebagainya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan maupun taraf kesejahteraan para napi setelah kembali ke masyarakat. Dengan asumsi bahwa ada faktor kemiskinan dan ekonomi yang menyebabkan kejahatan. Apabila persoalan kemiskinan maupun ekonomi yang menyebabkan salah satu penyebab narapidana melakukan tindakan kejahatan, maka dengan pelatihan kewirausahaan di berbagai bidang, diharapkan narapidana tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 4. Keterkaitan dengan proses pemasyarakatan hanya akan dapat dijalankan apabila ditingkatkannya sifat kemanusiaan pada hukum pidana. Berkaitan dengan perlunya sifat kemanusiaan dalam hukum pidana, maka sebagian besar hukum pidana di dunia masih mencerminkan kepentingan umum dan terlalu mengabaikan kepentingan hukum. Melalui pendekatan kemanusiaan ini pula lah maka kita dapat memperhatikan bahwa upaya pemasyarakatan bagi narapidana tidak lagi seperti era kolonial, di mana para narapidana harus menjalani hukuman fisik, penuh dengan siksaan fisik dan batin yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan maupun hak asasi manusia, seperti kerja paksa di perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. 5.
Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata hasil dari gerakan sentimental emosional manusia, tetapi juga perlu pemahaman ilmiah tentang kejahatan dan pelaku sebagai pribadi. Dalam perkembangannya, pengamanan masyarakat yang pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada usaha keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan. Pada saat itu, gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok. 1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat. 2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan. Dalam pengertian tersebut, maka pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, pengamanan masyarakat mempunyai penataan sistem agar dapat berjalan dengan baik. 1. Dengan pendekatan terpadu atau yang disebut sebagai metode. 2. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan masyarakat. 3. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat. Pendekatan pengamanan masyarakat yang kemudian ini sangatlah senada dan sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan yang juga mengalami perkembangan. Seperti kita ketahui, pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinasi yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal, yaitu yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat, sehingga dapat menghindari intervensi polisi. Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Itulah materi ke-26 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.